Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila Nashwa Azri dari program studi PGSD dan mata kuliah Karakter Keislaman yang diampu oleh Bapak Rizal Pahlavi. Baik, pengertian toharoh adalah membersihkan badan dari najis dan hadas. Salah satunya yaitu hadas kecil, yang artinya segala suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Nah, di sini ada hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Yang ketiga, hilang kesadaran seperti tidur nyenyak, gila, pingsan, atau mabuk. Nah, di sini ada tata cara mensucikan toharo dari hadas kecil. Yang pertama, yaitu wudu. Toharo berwudu dari hadas kecil wajib diawali dengan membaca niat yang berbunyi nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Setelah ini dilanjut melaksanakan 6 perkara wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, selanjutnya tayamum. Toharo tayamum merupakan bagian dari cara bersuci apabila dalam kondisi tidak ada air. Syaratnya menggunakan tanah atau debu yang tidak tercampur benda lain sebagai alat bersuci. Nah, tata caranya yang pertama membaca niat, dilanjut meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalnya debu pada tembok atau kaca, lalu diusapkan sebanyak 2 kali ke muka. Setelahnya, mengusap dua belah tangan sampai siku sebanyak 2 kali dan memindahkan debu ke anggota tubuh yang diusap. Maksudnya mengusap pada tayamum ini bukan seperti berwudu dengan air, melainkan cukup menyapukan saja dan bukan mengoles-ngoles seperti memakai air. Nah, selanjutnya ada syarat sah wudu. Dalam proses wudu, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama pastinya Islam, yang kedua tamyiz, yaitu orang yang sudah berusia 7 tahun dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga menggunakan air suci dan mensucikan. Yang keempat tidak ada penghalang, misalnya kayak ada cat atau ada tempelan. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kelima, saat anggota wudhu dibasuh, tidak ada zat yang dapat merubah sifat air, misalnya seperti lumpur atau sabun. Nah, yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, tidak boleh mengira yang wajib menjadi sunnah. Yang ke-8, yakin wajib berwudhu atau yakin berhadas. Yang ke-9, mengalirkan atau meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Nah, selanjutnya ada rukun wudhu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Selanjutnya ada hadas besar. Yang berhadas besar diwajibkan untuk melakukan mandi wajib sebelum beribadah. Contoh hadas besar yaitu seperti haid, keluar mani, dan jimak atau berhubungan badan. Nah, di sini ada tata cara mensucikan diri dari berhadas besar. Yang pertama membaca niat mandi wajib, yaitu sebagai berikut. Nawaitul gusla li rafil hadasil akbari minal haidi lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kotoran yang menempel di sekitar tempat yang tersembunyi dengan tangan kiri. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan sabun dan bilas hingga bersih. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Yang keenam, masukkan tangan ke dalam air, kemudian sela pangkal-pangkal rambut dengan jari-jari tangan sampai menyentuh kulit kepala. Yang ketujuh, guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali dan pastikan pangkal rambut juga terkena air. Nah, selanjutnya, bilas seluruh tubuh mengguyurkan air mulai dari kanan lalu dilanjutkan ke tubuh sisi kiri. Yang ke-9, saat menjalankan tata cara mandi wajib setelah haid, pastikan seluruh
lipatan kulit dan bagian yang tersembunyi itu ikut juga dibersihkan. Yang terakhir, membaca doa setelah mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selanjutnya ada syarat sholat fardu. Yang pertama, yang pastinya beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas atau najis. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, pastinya menutup aurat. Yang keenam, sudah memasuki waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah, di sini ada rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram seraya membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, 2 kali sujud. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, membaca tasyahud. Yang ke-10, duduk iftirash. Ketika membaca tasyahud, duduk iftirash adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Yang ke-11, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, salam dan tertib. Selanjutnya ada sholat sunnah fardu. Nah, sholat yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan setelah fardu disebut sunnah ba'diyah. Nah, berikut sunnah yang hukumnya muakkad atau sangat dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Sementara itu, sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghair muakkad atau hanya dianjurkan, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, di sini ada pun perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama pastinya murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua, gila. Nah, menjadi gila atau hilangnya akal sehat juga menjadi hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, belum masuk waktu sholat. Sholat tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya. Yang keempat, terkena najis. Suci dari najis menjadi salah satu syarat sah sholat. Yang kelima, berhadas kecil. Yang keenam, berhadas besar. Yang ketujuh, terbukanya aurat secara sengaja. Yang ke-8, bergeser dari arah kiblat. Yang ke-9, kehilangan niat orang yang sholat. Yang ke-10, tidak membaca surah Al-Fatihah. Yang ke-11, meninggalkan rukun sholat. Yang ke-12, tertawa. Jumhur ulama menyepakati orang yang tertawa dalam sholat, maka batal sholat orang tersebut. Yang ke-13, mengucap salam dan menjawabnya. Yang ke-14, bergerak di luar gerakan sholat. Selanjutnya ada makan dan minum. Ditetapkan oleh ulama bahwa makan dan minum selagi sholat mampu membatalkan seseorang sholat. Yang ke-17, mendahului imam dalam sholat. Selanjutnya, ada batas waktu sholat fardu nih. Yang pertama, batas waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Batas waktu sholat subuh ketika kondisi sudah terang. Selanjutnya yang kedua, batas waktu sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Nah, yang ketiga, batas waktu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai sejak bayangan suatu benda sama dengan bayangan benda tersebut dan berakhir saat matahari tenggelam. Yang keempat, batas waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari, lalu terhalang dan berakhir ketika warna kemerah-merahan pada langit itu hilang. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam dan selama sinar kemerah-merahan matahari tidak hilang. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang terakhir, batas waktu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai ketika hilangnya warna kemerah-merahan dan berlangsung hingga tengah malam.
Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama pastinya niat dong. Nih, saking pentingnya niat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Tanpa diawali dengan niat, puasa tidak sah dan akan sia-sia. Nah, rukun puasa selanjutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Lalu, ada syarat wajib puasa. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Kedua, syarat wajib puasa adalah untuk mereka yang sudah berusia balik. Syarat selanjutnya adalah berakal. Yang keempat, sehat. Selanjutnya, syarat puasa adalah mampu. Lalu, tidak sedang dalam perjalanan. Tetapi, tidak semua jenis perjalanan memperbolehkan seseorang berpuasa. Selanjutnya, wanita yang sedang haid atau nifas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa kami atau wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Setelah itu, ada sholat sunnah. Yang pertama, pastinya makan sahur, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Makan sahur disunahkan meskipun hanya segelas air putih saja. Yang kedua, mengakhiri sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa, meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Yang keempat, memberi makan orang yang berbuka. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Yang kedelapan, meninggalkan nafsu dan syahwat. Di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja tentu adalah hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, memasukkan sesuatu dalam kubul maupun dubur. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, melakukan jima atau bersetubuh. Yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Yang keenam, keluarnya air mani. Dan yang terakhir, gila. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.